Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward dari T18E NIM 1003 Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya mau presentasikan sistem persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss-Jordan yang mengandung 3 persamaan. Masing-masing persamaan mengandung 3 variabel. Langsung saja. Pengertian operasi baris elementer merupakan sebuah operasi yang diterapkan pada baris suatu matriks. OBE dapat digunakan untuk menentukan inverse atau matriks dan menyelesaikan suatu sistem persamaan linear SPL dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menukarkan posisi dua baris. Yang kedua, baris dikalikan dengan konstanta tidak nol. Yang ketiga, menjumlahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya dengan konstanta tidak nol. Langkah-langkah penyelesaian SPL. Yang pertama, tentukan bentuk matriksnya. Yang kedua, ubah soal menjadi bentuk matriks. Yang ketiga, lakukan OBE sehingga terbentuk MEB, eliminasi Gauss, atau MEBT, eliminasi Gauss-Jordan. Contoh soal. Tahap pertama, kita ubah soal di atas ke dalam bentuk sebuah matriks dengan aturan sebagai berikut. X1, X2, dan X3 yaitu kolom. X1, Y1, Z1, H1 adalah baris. Maka akan didapatkan bentuk seperti berikut ini. Selanjutnya, langkah pertama yaitu membuat X1 bernilai 1. Karena dari soal sudah bernilai 1, maka kita langsung ke langkah berikutnya yaitu membuat X2 dan X3 bernilai 0. Membuat X2 dan X3 bernilai 0, yang harus kita lakukan yaitu menjumlahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya dengan konstanta tidak nol. Maka akan menjadi sebagai berikut. Ini X2, Y2, Z2, H2, baris kedua yang ini dijumlahkan, lalu hasilnya ini baris kedua dari 0, 2, negatif 7, dan negatif 17. Selanjutnya baris ketiga yaitu di sini. Lalu dijumlahkan 0, 3, negatif 11, dan negatif 27. Ini hasilnya. Selanjutnya kita harus menjadikan Y2 bernilai 1. Kita bisa menggunakan langkah kedua yaitu baris dikalikan dengan konstanta tidak nol, maka akan menjadi sebagai berikutnya ini. Lalu kita hitung baris kedua untuk mendapatkan matriks baru. Hasilnya ini. Selanjutnya, masukkan hasil hitungan di atas tadi ke dalam bentuk matriks. Maka akan menjadi sebagai berikut yang tadi. Langkah berikutnya membuat Y1 dan Y3 bernilai 0. Y1 dan Y3 bernilai 0. Yang harus kita lakukan yaitu dengan menggunakan langkah ketiga, maka akan menjadi sebagai berikut. Yang ini. Jadi
Y1 dan Y3 bernilai 0. Y yang kita lakukan dengan menggunakan langkah ketiga. Selanjutnya dihitung barisnya yang ke-1 dan ketiga dengan konstanta yang telah kita tentukan. Yang X1, Y1, Z1, H1. Yang ini ya, Y1, H1. Selanjutnya X3, Y3, Z3, H3 yang baris ketiga, yaitu baris di sini. Ini hasilnya. Selanjutnya masukkan hasil hitungan tersebut ke dalam matriks menjadi sebagai berikut ini. Langkah berikutnya yaitu menjadikan Z3 bernilai 1. Kita bisa menggunakan langkah kedua, maka akan menjadi sebagai berikut ini. Jadi langkah Z3 bernilai 1. Lalu kita hitung baris ketiga, yaitu X3, Y3, Z3, dan H3 yang belah sini ya barisnya. Lalu selanjutnya menjadikan Z1 dan Z3 menjadi 0, maka akan terdapat nilai H1, H2, dan H3. Yang ini Z1 dan Z3 belah sini ya tadi. Lalu H1, H2, dan H3 atau X, Y, Z kita menggunakan langkah tidak dengan konstanta di bawah ini. Hitung baris ke-1 dan kedua untuk mendapatkan nilai akhir. Selanjutnya hitung baris ke-1 dan kedua untuk mendapatkan nilai akhir H1, H2, dan H3 atau X, Y, Z di sini. Ini X1, Y1, Z1, dan H1. Jumlahnya 0, 0, 0 sama dengan 1. Dan baris kedua yaitu X2, Y2, Z2, dan H2 yaitu di sini dengan jumlah 0, 1, 0, 2. Maka hasil yang diperoleh X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3, atau dalam bentuk matriks seperti di bawah ini. Ini hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.